Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cisi akan membawakan cerita yang ditulis oleh Katakuri @demotion dengan judul Sugihan Kuntilanak. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Di sini saya akan membawakan cerita yang tidak pernah saya lupakan. Karena kejadian ini bertempat di desa saya sendiri. Kejadian memang sudah lama, tapi masih saja membekas di pikiran semua warga kampung di sini. Tentang teror kuntilanak jadi-jadian yang meneror dan meresahkan warga kampung. Karena dia mengincar bayi yang baru lahir dan mencelakai warga kampung. Nyupang kuntilanak atau biasa disebut pesugihan kuntilanak adalah cara instan untuk mendapatkan kekayaan dengan ilmu hitam dan ritual-ritual tertentu. Ketika keadaan memaksa manusia untuk melebihi batas segalanya, semua cara dilakukan untuk membalas kejamnya dunia. Tak peduli, walau harus bersekutu dengan setan dan harus memakan daging bayi yang masih hidup. Semua dilakukan hanya untuk kekayaan. Kita langsung masuk ke cerita. Beberapa bulan sebelum tahun 2005 berakhir, keadaan desa nampak dilanda kecemasan dan keresahan karena teror sesuatu yang menyeramkan yang mengusik ketenangan sebuah desa di pesisir Pantura, Jawa Barat. Cuaca sedang terik-teriknya ketika Mang Jono mencangkul sawah garapannya. Matahari yang begitu angkuh memancarkan sinarnya tanpa kenal ampun, membuat siapapun merasa terkalahkan dengan sinarnya. Begitupun dengan Jono yang memilih berteduh di bawah pohon pisang di pinggir tanggul di sebelah sawahnya. Di tempat yang berbeda, Pak Kirman sedang sibuk dengan kebun singkong miliknya yang sudah siap untuk dipanen. Panas banget, kayak orang diselingkuhin, gumamnya dalam hati. Pak Kirman pun beristirahat sambil membersihkan singkongnya yang berselimut tanah. Tak terasa, matahari sudah tergelincir ke arah barat. Waktu sudah menunjukkan petang ketika Pak Jono mengakhiri pekerjaannya hari ini. Pak Jono pun membersihkan cangkulnya dan mengambil bekal yang sedari tadi ia bawa dari rumah. Ya, memang bukan bekal yang mewah, hanya singkong rebus dan air putih dalam kemasan botol 600 ml. Segera dia beranjak menuju rumahnya. Di rumah, istri Pak Jono tengah melamun dan merenung dengan nasib dan keadaan yang begitu menghimpit tubuhnya. Dipandanginya rumah yang tak lebih baik dari kandang kambing tetangganya. Rumah yang masih berlantaikan tanah, berdinding pagar dari bambu, serta potongan kayu yang ditata cukup rapih, namun tetap berlubang di sana-sini. Yang mana ketika hujan, udara dingin dapat mudah masuk dan menghampiri keluarganya. Sumber penerangan hanya berasal dari lampu petromak yang bisa padam ketika malam belum berganti siang. Beras di kendi yang hanya tinggal sepojokan. Sarang laba-laba yang menghiasi setiap sudut rumahnya, serta genteng lapuk yang telah menghitam dan berlumut, membuat tetangganya yang ingin bertamu mengurungkan niatnya karena takut kerubuhan rumah Pak Jono dan Bi Asih. Hidup kayak gini banget ya, punya beras kayak orang ngasih makan ayam, sedangkan saya harus dimakan sekeluarga. Malahan masih banyakkan beras untuk ngasih makan ayam. Baju satu basahin kering di badan. Duh Gusti. Keresahan hati Bi Asih tentang sulitnya hidup yang ia jalani. Hanya menangis yang ia bisa. Seakan itu cara dia melampiaskan kekesalan pada dunia yang kejam menusuknya. Bu, kenapa nangis sampai tersengguk-sengguk seperti itu? Apa dia ngomong gak enak? Apa dia nyakitin? Atau karena apa, Bu?
Tanya Mirna yang baru pulang dari sekolahnya dan langsung menghampiri ibunya. Gak apa-apa nak, ibu cuma mengeluh tentang hidup ibu sendiri. Lah, kenapa ini pada depan rumah? Nasinya sudah matang belum sih? Saya lapar pulang dari sawah, ucap Jono yang kakinya masih kotor karena tanah. Ya dipikirin cuma makan aja. Lihat, beras cuma tinggal sepojokan. Anakmu juga belum makan sama sekali dari tadi. Belum lagi biaya sekolahnya belum dibayar sama sekali. Saya tuh capek mas, hidup miskin kayak gini. Lah terus gimana? Ya sudah disyukuri saja, sudah takdirnya, ucap Jono yang malah tak membuat istrinya senang. Asih pun sejenak memikirkan tentang tawaran teman masa kecilnya yang sekarang sudah bergelimangan harta dan kuasa, namun bukan dengan cara yang biasa pada umumnya. Asih teringat ajakan Lastri yang membujuknya untuk mencari harta dengan cara yang instan, bersekutu dengan setan, lewat perantara Mbah Darman, dukun sakti di sebelah desanya. Terjadi perdebatan yang amat sangat sengit antara Asih dan Jono dengan masalah hidup yang kian pelik. Perdebatan dan cekcok sepasang suami istri itu diakhiri dengan ucapan, "Saya mau pergi dulu mas, beberapa hari, jangan kehilangan. Tolong jagain anak kita." Lah, mau kemana kamu? Tanya Jono penuh curiga. Saya mau cari angin dulu, buat nyademin hati dan pikiran. Asih pergi, tanpa membawa bekal apapun. Bahkan sendal pun tak ia pakai. Ia berlalu sambil menahan tangis, namun terpendam karena rasa malu akan usia yang sudah parubaya. Asih pergi menuju tempat yang sedari tadi ia pikirkan. Rumah Mbah Darman. Itulah tujuan langkah kakinya. Sore telah berganti malam. Langit telah menghitam, menemani langkah Asih yang dirundung nestapa oleh peliknya hidup yang selama ini dia jalani. Setelah beberapa lama Asih berjalan, akhirnya dia sampai di penghujung desa. Rumah Pak Darman sudah tak terlalu jauh, namun ia harus masuk ke dalam hutan pinggiran desa yang membuat siapapun ngeri ketika memasukinya. Di tengah gelapnya selimut malam, dia meraba-raba pepohonan dan semak, berharap tak tergelincir ataupun masuk ke dalam jurang-jurang kecil. Pembatas rumpun bambu, gigitan nyamuk dan gangguan serangga malam tak dihiraukannya. Langkahnya tergopoh menahan sakit di kaki dan lelah dari perjalanan yang ditempuhnya. Dari kejauhan, terlihat sebuah gubuk beratapkan ijuk, berdindingkan potongan dan anyaman bambu. Hanya lampu teplok dari minyak sebagai penerangan di depan rumah tersebut. Asih nampak ragu dan bimbang, seakan tak percaya pada keputusan yang diambilnya. Namun, tekad yang membulat serta keadaan yang kian mendesak membuat Asih menyingkirkan segala keraguan dan kebimbangan. Pintu yang terbuat dari triplek yang dirapihkan di sana-sini diketuk secara perlahan oleh Asih. Saya Asih mbah, saya kesini mau ada keperluan sama Mbah Darman, ucap Asih dengan suara pelan. Masuk saja, Mbah juga sudah tahu kalau kamu bakal kesini. Asih nampak kaget dan berpikir, bagaimana Mbah Darman bisa tahu kalau dirinya mau kesini? Atau mungkin itu memang sedikit kesaktian Mbah Darman? Disingkirkannya segala keraguan dan tanda tanya yang belum terjawab. Asih melangkah masuk sambil membungkuk dan menundukkan kepalanya. Baik mbah, ucap Asih pelan. Terlihat Mbah Darma sedang duduk bersila. Di depannya sudah ada sajen yang berupa kembang kamboja dan kantil. Kepulan asap dari menyan dan rokok kretek dari Kediri memenuhi rumah yang tak lebih besar dari ruang tamu keluarga di setiap rumah desa ini. Terlihat pula tokek yang masih hidup, kain kafan yang dilipat rapi, jeroan ayam yang mentah yang masih berlumur darah, satu mangkuk darah ayam dan tanduk kerbau jantan. Ini bukan syarat yang sebenarnya ya, saya cuma ngarang saja karena memang biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan atau disalahgunakan. Duduk nak, perintah Mbah Darman dengan suara yang serak dan tatapan tajam ke arah Asih. Asih sedikit merasa takut.
Namun ketakutan terbesarnya adalah kemiskinan dan kesusahan hidup yang akan terus ia jalani. Mbah, ucapnya Asih terpotong ketika Mbak Dharma memotong perkataan Asih. Aku sudah tahu keinginan dan harapanmu, tapi apa kamu sanggup menjalani ritual, syarat dan akibatnya? Mbak Darman meyakinkan. Apapun syarat dan resikonya, saya sanggup, Mbah. Ini ada tumbalnya. Kepala manusia setiap tahunnya kalau ingin cepat kaya. Asih terbelalak dan terkejut dengan syarat yang diminta Mbak Darman. Ini gak ada syarat lainnya, Mbah. Kok ia sampai membunuh manusia? Jawab Asih yang nafasnya tidak beraturan, antara kaget dan takut. Manusia itu harus saling mengorbankan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau nggak begitu, berarti dia yang dikorbankan oleh orang lain. Katanya ingin cepat kaya, tapi segitu aja nggak tega. Mbak Dharma meninggikan nada bicaranya. Tapi Mbah, ucap Asih, nggak pakai tapi-tapian. Kalau mau kita mulai ritualnya. Asih kembali ragu dengan jalan yang ditempuhnya. Dia pun berniat mengurungkan jalan sesatnya dan kembali hidup normal dengan takdir yang mencekiknya. Namun lagi-lagi, Mbak Dharma seperti sudah membaca isi kepala Asih yang mulai ragu dan bimbang. Ya sudah, sekarang saya kasih tumbal yang gampang aja ya. Tantang Mbah Darman. Apa itu Mbah? Tanya Asih yang mulai lega akan keringanan tentang tumbalnya. Tumbal kucing. Cari sampai 1 karung, terus bunuh dengan cara dipukul di dalam karungnya. Mbak Dharma memberi syarat, lebih mudah dan tanpa tumbal manusia. Tapi tentu saja, ini juga bukan tumbal yang mudah dan melegakan hati. Namun apa mau dikata, semua keraguan diterabas, semua norma ditentang, semua rasa kasihan dikesampingkan. Yang ada sekarang adalah bagaimana mendapat harta dengan cara yang cepat. Saya siap Mbah, ucap Asih sembari menganggukkan kepalanya. Tapi syaratnya ada 3. Sekarang lakukan syarat yang gampang dulu aja. Makanlah kembang kamboja, kantil, dan jeroan ayam ini bersamaan. Makanya dikunyah pelan-pelan. Sama diminum darah ayam yang merah ini. Juga supaya kamu tidak seret tenggorokannya. Mbak Darman lagi-lagi menyuruh hal yang gila, pikir Asih saat itu. Melihatnya saja sudah bikin mau muntah, apalagi harus memakannya secara mentah dan minum dengan darah. Asih pun lagi-lagi ragu atas ketentuan yang harus dia penuhi. Perlahan, Asih mengambil bunga kamboja, kantil, dan jeroan ayam yang masih mentah. Sambil menahan nafas, Asih membuka mulutnya dan memasukkan ketiga bahan tersebut ke mulutnya. Ketika jeroan bertemu dengan lidah dan gigi, Asih mulai mencium bau amis yang menusuk hidungnya. Rasanya begitu menjijikan, sehingga membuat isi perutnya bergejolak ingin keluar. Asih menahan rasa amis dan menjijikan. Asih memegangi perutnya, menahan isi perutnya agar tidak keluar dan membatalkan semua usahanya. Batinnya berpikir, yang gampang aja kayak gini. Segini yang katanya gampang, tapi susahnya setengah mati. Apalagi yang susah. Batin Asih berbicara dengan menahan rasa menjijikan di mulutnya. Sekarang mulutnya penuh dengan bunga dan jeroan ayam. Lehernya tercekat. Segera ia mengambil darah ayam yang tadi. Dengan mulut yang berhenti mengunyah, diminumlah darah ayam tersebut yang ditampung di piring plastik. Darah menetes dari mulut Asih dan sisa jeroan yang sedikit keluar dari mulutnya karena tak mampu menampung jeroan ayam dan darah tersebut. Diusapnya darah yang menetes dan dimasukkannya kembali usus ayam yang sedikit keluar dari mulutnya. Mbak Darman hanya tersenyum puas atas apa yang Asih lakukan. Setelah tinggal sedikit lagi menghabiskannya, Mbak Darman menyuruh Asih menahan kunyahannya. Berhenti dulu sebentar, buka dulu mulutmu, perintah Mbak Darman. Asih tak mampu menjawab, apalagi bertanya perihal apa yang akan terjadi lagi pada dirinya.
Masukkan menyan seujung jari ini, kunyah sama darah dan jeroan tadi. Perintah Mbak Darman. Asi hanya mengangguk pasrah atas apa yang akan terjadi. Dia sudah terlanjur basah untuk kembali kering. Rasa mual yang dari tadi dirasakannya semakin memuncak. Dia sudah tidak tahan akan rasa di mulutnya. Tahan sih, kalau kamu memuntahkannya, maka kamu harus memakan muntahannya. Semua harus habis, harus dinikmati, ucap Mbak Darman menyudutkan. Ucapan gila macam apa ini? Batin Asi yang sangat terkena karena semua ini tak terasa air matanya keluar, mengalir begitu pelan. Rasa marah, kecewa, tak tahan, sedih dan penyesalan hanya mampu ia ungkapkan lewat air matanya. Tangisnya tertahan dengan segala penyesalan dan sudah tak berguna lagi. Sekarang sudah habis kan? Tapi belum selesai. Masih ada ritual lainnya. Sekarang kamu berendam di dalam sumur tengah kuburan belarak sampai saat mau sholat subuh tiba. Asi kembali terkejut dengan persyaratan selanjutnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan lama berendam di dalam sumur di malam yang dingin ini? Sudah, sekarang buka dulu bajunya. Ganti sama kain kafan ini. Kalau ada yang manggil, ada yang menghadang, atau ada yang nakutin, jangan digubris. Lanjut aja terus. Ntar di sana ada yang nemenin. Mbak Darman menerangkan. Siapa yang nemenin, Mbah? Asi bertambah penuh curiga. Sudah jalan aja, ntar juga tahu sendiri kok. Asi pun mengangguk. Dia berganti di kerobong. Kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu, daun pisang kering, dan daun kelapa yang sudah berwarna kecoklatan. Udara dingin menyergap begitu Asi berganti pakaian. Ditanggalkannya pakaian yang menempel di tubuhnya dan berganti dengan kain putih tipis yang sekarang menyelimuti tubuhnya. Ntar kalau udah selesai, kamu balik lagi ke sini. Mbak Darma memberi pesan sebelum Asi pergi. Iya Mbah, jawab Asi pelan. Ditempuhnya perjalanan dengan bertelanjang kaki. Rasa mual di perut yang belum kunjung reda, bahkan membayangkannya pun membuat Asi bergidik. Dalam pekatnya malam, Asi berjalan sendiri. Namun sedari tadi, seperti banyak sosok yang memperhatikan langkahnya. Asi. Suara seperti seseorang perempuan yang memanggil namanya. Asi tak menggubris dan terus melanjutkan perjalanannya. Suara burung yang serak menemaninya sepanjang jalan menuju kuburan belarak. Langkah Asi terhenti di depan pohon asem besar menuju kuburan. Dilihatnya, tangan yang terbakar dan mengelupas kulitnya hingga hanya menyisakan daging yang sepertinya sudah busuk. Melambai-lambai kepadanya dengan kuku yang hitam dan panjang. Namun jari jemarinya hanya ada 3, berselaput seperti kaki bebek. Ditatapnya tangan tersebut dengan perasaan ngeri dan takut. Namun pesan Mbah Darman kembali ia ingat agar ia tak menggubris apapun yang akan terjadi pada malam ini. Asi sedikit memutar menghindari tangan tersebut. Kini suara yang memanggil-manggil namanya semakin ramai dan keras. Asi tak sedikit pun memalingkan pandangannya. Dia terus menunduk dan berjalan sambil menahan sakit di kakinya karena ranting pohon yang melukai kakinya sepanjang perjalanan. Hingga ia tiba di sumur yang diperintahkan. Aneh, terasa hening dan senyap. Bahkan binatang malam pun seakan lenyap ditelan kegelapan. Ia melihat keadaan sekitar dan ke dalam sumur yang sepertinya airnya tinggal sedikit. Ia sempat ragu. Namun belum sirna keraguannya, dia menengok ke sebelah kiri. Ia tertegun dan membatu karena sekarang ada sosok berkain hitam dengan rambut gimbal sampai ke tanah. Sosoknya tinggi hingga 3 meter lebih. Namun yang menguntungkan, sosok tersebut membelakanginya, sehingga yang terlihat hanya bagian belakang dan rambutnya penuh dengan darah segar yang masih menetes. Mungkin makhluk ini yang akan menemaninya.
Asih meyakinkan hatinya atas ucapan Mbah Darman tadi. Dia pun bergegas masuk ke dalam sumur yang cukup dalam, dingin, gelap, dan pengap. Tubuhnya hampir jatuh tercebur karena licinnya lumut pada bata yang menyusun sumur tersebut. Sedikit demi sedikit, tubuhnya masuk ke dalam sumur, diiringi senandung kidung Jawa yang entah Asih pun tak mengerti. Setelah sekian lama menuruni sumur, kini tubuhnya sudah terendam air yang dingin. Tak ada sepatah kata pun terucap pada mulutnya. Dia seakan tenggelam dalam malam, diiringi kidung yang seakan memecah kesunyian malam ini. Setelah sekian lama, suara kidung tak lagi terdengar. Kini di kejauhan, samar-samar terdengar suara sholawat dan pukapuni dari mushola yang kembali memecah malam. Tanda tugasnya malam ini sudah berakhir. Asih pun bergegas naik dan kembali ke rumah Mbah Darman. Tak ada gangguan apapun selama perjalanan pulangnya. "Mbah," dengan nada cepat. "Masuk, Nak." Sudah dari balik gubuk tersebut. Asih pun bergegas masuk sambil menahan dinginnya embun yang sudah terjatuh. "Silakan, ganti pakaiannya dulu, Nak." Mbah Darman menyuruh Asih berganti. "Sekarang kamu sudah lulus ritual pertama. Tinggal 2 ritual lagi. Apa kamu masih sanggup?" "Iya, Mbah, sanggup," jawab Asih pasrah. "Ya sudah, sekarang kamu baca mantra ini. Dihafalkan. Setiap 100 kali bacaan, kamu harus meminum darah unggas seteguk. Sekarang kamu pergi ke arah utara. Dan di pohon beringin kembar, kamu duduk bersila sambil membaca mantra dengan mata terpejam. Lakukan itu sampai matahari surupnya matahari." Di sini Cici agak bingung nih. Mungkin maksudnya dilakukan dari matahari terbit sampai surupnya matahari. Mungkin ya. Perintah Mbah Darman yang tangannya memegang kertas kecil yang sudah berwarna kecoklatan. "Tapi Mbah, kalau ada yang lihat bagaimana?" Asih meminta penjelasan dengan hal yang akan dilakukan. "Sudah, tenang saja. Kamu tidak akan terlihat oleh siapapun. Bahkan hewan pun tak akan bisa melihatmu." Mbah Darman menjelaskan. "Bawa darah entok ini sebagai pelengkap ritualmu." Mbah Darman menyodorkan serantang darah entok yang masih segar. Tak ada waktu istirahat untuk Asih. Kini ia harus siap menjalani ritual lainnya. Matahari masih enggan menampakkan dirinya. Dingin embun yang jatuh membasahi pohon masih terasa dingin ketika bertemu kulit Asih. Kini tujuannya adalah pohon beringin tua di timur desa. Matanya memerah, menahan kantuk dan amarah. Terlihat dari Pak Jono yang tak tidur semalaman karena mencari dan menunggu kepulangan istrinya. "Pak, Ibu kemana sih? Kok nggak balik-balik?" Desi bertanya kepada bapaknya yang terlihat duduk di balai bambu depan rumahnya. "Bapak juga nggak tahu, Nak. Bapak sudah mencari dan bertanya kepada tetangga dan saudara-saudara ibumu. Tapi tak kunjung ketemu juga." "Ya sudah, sekarang kamu siap-siap berangkat sekolah saja. Bapak sudah rebusin singkong buat bekalmu, biar kamu kenyang dan gak jajan." "Maafkan Bapak ya, Nak, yang tak mampu memberi makanan yang layak dan tidak bisa selembut ibumu. Tapi percayalah, Bapak akan terus berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi kamu, membahagiakan kamu, dan membuatmu tidak merasa kesusahan. Maafkan Bapak yang masih belum bisa melakukan itu." Peluk dari Jono menenangkan anaknya untuk sesaat. "Ya sudah, sekarang kamu berangkat sekolah ya. Belajar yang rajin, biar jadi orang pintar dan benar. Jangan cuma pintar saja, nanti membohongi banyak orang. Tapi juga harus benar." Dilepaskannya pelukan kepada Desi. Diusapnya air mata Desi yang menetes dari matanya. "Udah, sekarang kamu berangkat sekolah. Jangan mikirin biaya, nanti pasti Bapak lunasin." Desi pun masuk untuk berganti pakaian dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk belajarnya. Pak Kirman menghampiri Pak Jono,
bermaksud untuk mengajaknya memanen singkong di kebunnya. Pak Jono pun mengiyakan ajakan Pak Kirman dan bergegas masuk untuk mengambil cangkul dan topi dari anyaman bambu. Sebelum berangkat, Pak Jono menitip pesan pada Desi untuk mengunci rumah. Dalam perjalanan ke kebun, Pak Kirman menanyakan perihal keadaan Pak Jono yang dia rasa kurang sehat. Pak Jono pun menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya kurang tidur dan kurang istirahat saja. Matahari masih enggan menampakkan wujudnya karena tertutup awan tebal. Begitu teduh dan masih sepi saat Asih sampai pada tempat tujuannya. Asih segera duduk di tanah dan dilipatkannya kakinya seperti orang-orang yang sedang bertapa. Asih membaca kertas yang Mbak Dharma berikan tadi. Ia nampak tak begitu mengerti isi tulisan tersebut karena memang menggunakan aksara Jawa kuno. Asih mulai membaca dengan terbata-bata. Setelah sekian lama, barulah dia mulai lancar membacanya. Semakin lama membaca, semakin membatu tubuhnya. Suara langkah kaki di sebelah kanannya. Asih membuka mata dan nampak terlihat warga kampung sebelah yang memulai aktivitasnya. Namun mereka seolah tak melihat Asih yang tengah duduk di antara dua pohon beringin besar tersebut. Mereka berlalu begitu saja, seperti tak ada apa-apa. Saat hitungan ke-100, Asih mulai meminum darah entok tadi seteguk dan terus ia lakukan selama sehari ini. Asih nampak fokus pada bacaannya yang sekarang dia mulai menghafalnya. Tak dihiraukan warga kampung yang berseliweran karena pohon beringin ini adalah akses para warga untuk menuju sawah dan kebun mereka. Bahkan seorang pencari rumput pun tak melihat keberadaan Asih yang tepat di depannya. Saat itu Asih ditemani penunggu pohon yang berwujud muka sebesar tempayan. Lehernya sangat panjang dari atas pohon hingga sampai ke tanah, menggantung menghadap Asih yang sedang bertapa. Sore menjelang maghrib, suasana justru semakin ramai dari para penunggu daerah ini. Mereka semua seperti sedang menonton Asih layaknya sebuah pertunjukan. Mulai dari yang kecil yang dikenal dengan nama setan ongkek, sosok tinggi besar hingga yang tak karuan bentuknya. Semua berkumpul menjadi satu saling menatap Asih. Setiap darah diteguk, setiap itu pula para makhluk tersebut berdatangan dan bergelak tawa, seakan menertawakan apa yang Asih lakukan. Hingga waktu yang disyaratkan tiba. Asih menyudahi ritualnya untuk hari ini. Ia pun bergegas bangkit. Dan aneh, sekarang tubuhnya kembali normal, tidak membatu seperti seharian ini. Asih berjalan sambil menundukkan kepalanya karena tak kuat melihat makhluk yang begitu banyaknya. Hari sudah semakin gelap ketika Pak Jono berjalan pulang ke rumahnya. Dibawanya cangkul dan singkong, hadiah dari pekerjaan tadi, serta upah yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pintu diketuk Jono. Bapak sudah pulang. Masuk Pak, makan dulu. Saya sudah masak buat Bapak, ucap Desi. Lah, dapat dari mana kamu? Tanya Jono sedikit curiga. Tadi Desi cari ikan Pak di pinggir kali. Dapat lumayan banyak. Jadi sekarang Desi jual ke tetangga. Lumayan, bisa buat beli beras dan tempe. Pintar anak Bapak. Tapi jangan diulangi lagi ya. Takut kamu nanti malah hanyut di kali. Iya Pak. Nah ibumu sudah pulang apa belum? Belum Pak. Gak tahu, belum pulang juga. Kemana sih ibu tuh Pak? Desi berbalik bertanya. Ya sudah, makan dulu aja. Nanti Bapak akan cari lagi. Di tempat berbeda, tubuh Asih merasa sangat lelah. Untuk berjalan pun rasanya sudah tak kuat. Entah ritual apa lagi yang akan dijalaninya setelah ini. Dia sudah terlalu maju untuk mundur. Ia memaksakan tubuhnya untuk bisa ke rumah Mbak Darman menuntaskan apa yang sudah ia mulai. Tapi ini sudah dibatas kemampuan tubuhnya. Mbak Darman nampak sudah menunggu Asih di tengah pintu masuk gubuknya. Bagus. Mbak Darman seakan puas atas apa yang Asih lakukan. Sekarang kamu harus siap untuk ritual terakhir. Apa itu Mbah? Suara Asih memelan, menandakan ia sudah terlalu lelah untuk semua ini. Kamu harus menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Asih nampak kaget.
Wajahnya menegang, mulutnya keluh atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bawa cangkul ini, galilah tanah di sebelah selatan kuburan Pandan. Setelah semuanya siap, Mbah akan menemuimu. Asi pun hanya bisa pasrah, tak mampu dan tak kuasa untuk menolak. Tak ada gunanya meratapi dan menyesali apa yang telah terjadi. Seretnya cangkul tersebut menuju kuburan Pandan di selatan desa. Wajahnya menampakkan lelah yang teramat sangat. Tak dihiraukannya sosok-sosok yang menemani dan menatapnya. Asi seperti sudah kehilangan rasa takutnya. Satu yang pasti, dia harus menyelesaikan tugasnya. Ketika sudah sampai di tempat yang dituju, Asi mulai memilih tanah yang sedikit lapang untuk mulai menggalinya. Perlahan tapi pasti, mata cangkul mulai membuka tanah. Ditemani ratusan sosok yang melihatnya, Asi terus menggali dan menggali. Tangan yang sakit dan kram membuat usahanya terasa sangat lama. Karena ia harus sesekali menyudahi pekerjaannya untuk sekedar menghilangkan rasa kram dan sakit di tangannya. Semakin ramai, karena sekarang begitu banyak sosok yang sedang melihat Asi. Asi terus menggali, hingga tubuhnya pun ikut masuk ke dalam lubang galian. Setelah dirasa cukup dalam, ia berhenti untuk menyandarkan punggungnya pada dinding tanah lubang galiannya. Begitu melelahkan semua ini, hingga nafasnya tersengal-sengal. Dari bawah, terlihat Mbak Dharma yang sudah datang. Asi pun mencengkram dinding tanah untuk membantunya berdiri. Terlihat Mbak Dharma membawa tikar dari anyaman daun pandan, ember yang berisi air, gayung dari batok kelapa, kain kafan yang dipakainya kemarin, dan plastik hitam yang entah apa isinya. Udah gak usah bangun. Tikar ini kamu pakai sebagai alas untukmu berbaring di dalam lubang. Sama pakailah kain kafan ini. Mbak akan membungkusmu dengan kain kafan dan akan memandikanmu dengan bunga bakung dan bunga soka. Asi pun menurut. Diletakkannya tikar tersebut dan dipakainya kain kafan tadi untuk membungkus dirinya. Mbak Darman pun mencampur bunga dengan air di ember. Dibacanya mantra-mantra. Asi pun sudah berbaring di dalam lubang. Mbak Darman pun mengikat tubuh Asi dengan tali jarik dari sobekan kain kafan, persis seperti pocong. Mbak Darman kembali naik ke atas dan menyiram tubuh Asi yang ada di bawah. Ketika ayah bertemu dengan tubuhnya, Asi merontak kesakitan, berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhnya seperti dibakar hidup-hidup. Setiap siraman yang datang, itu seperti api yang dilemparkan kepadanya. Namun tak ada warga yang mendengar. Seperti suara Asi hanya tertahan di lubang tersebut. Jeritan hingga rontahan tubuhnya terus terjadi, seperti tanpa akhir baginya. Mbak Darman terus merapalkan bacaannya sembari terus menyirami tubuh Asi dari atas. Hingga saat yang menyakitkan itu berakhir, tepat ketika jam 3 dini hari, Asi nampak lemas dan tak berdaya. Ia seperti di ujung hidupnya. Ia pun pingsan. Saat itu juga, Mbak Darman pun mengeluarkan tubuh Asi dari dalam lubang. Dibopongnya tubuh tersebut ke rumah Mbak Darman. Sore menjelang senja, Asi perlahan membuka matanya. Rasa kantuk dan lelah masih menggelayutinya. Karena selama 2 malam ini, dia tidak tertidur. Bahkan untuk istirahat pun, waktu tak mengizinkannya. Asi bangun dari tempat tidurnya yang hanya beralaskan tikar tipis yang sudah usang. Tubuhnya sempoyongan, berjalan meraih gagang pintu. "Sekarang kamu sudah bisa pulang," ucap suara laki tua dari belakang tubuhnya. Yang ternyata itu adalah Mbak Darman. "Saya sudah bisa pulang, Mbah. Sudah selesai semuanya?" tanya Asi kepada laki tua tersebut. "Kamu bawa ini untuk pulang ke rumah. Kamu sekarang sudah bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dengan cara yang mudah. Tugasmu sekarang hanya perlu memakan daging bayi yang baru lahir. Setiap kamu mendapatkannya, maka kamu juga akan mendapatkan harta yang berlimpah. Kamu pakai kain kafan ini untuk menjalankan pekerjaanmu. Sekarang kamu sudah menjadi kuntilanak. Kamu juga sudah kebal akan senjata tajam. Namun akan berakibat fatal ketika kamu terkena sabutan bambu kuning atau sapu lidi.
kamu bisa merubah wujudmu menjadi kuntilanak setelah memakai kain ini. Kamu juga bisa berubah menjadi entok untuk kabur dan mengelabui ketika ada orang yang mengejarmu. Sekarang kamu boleh pulang. Asi hanya mengangguk, tanda mengerti. Ia pun berpamitan kepada Mbak Darman dan mengucapkan banyak terima kasih. Mbak ingin apa? Nanti saya bawakan kalau saya sudah punya banyak uang. Pucuk Asi yang merasa berhutang budi kepada Mbak Darman. Saya tidak minta apapun. Untuk apa lelaki tua seperti ini mengharapkan sesuatu pada dunia yang tak kenal kasihan ini? Saya hanya meneruskan generasi pesugihan ini. Berarti Mbah? Belum sempat Asi melanjutkan perkataannya, Mbak Darma memotong omongan Asi. Iya, saya dulunya menjalankan pesugihan mayit ireng. Yam, Kak Tiam, buka pintu Yam. Ini aku Asi. Iya, sebentar. Jawab suara dari dalam rumah. Mbak Asi, masuk Mbak. Ada apa ini? Kayak orang kesetanan gitu. Tanya Iem yang melihat Asi sangat gelisah. Aku mengikuti saranmu Iem. Jadi, kamu sudah ke rumah Mbak Darman? Iya Iem. Aku baru saja menyelesaikan ritualnya. Setelah selesai, saya langsung teringat kamu. Wah, ingat apa nih? Saya masih bingung harus bagaimana. Saya juga sudah bawa kain kafan ini. Asi menunjukkan plastik hitam besar yang ia bawa sebagai pembungkus kain kafannya. Apa yang mau kamu tanyakan sih? Saya bingung cara kerjanya gimana kain ini. Ikut aku. Bisik Iem pelan. Mereka berjalan menuju salah satu kamar di pojokan rumah Iem yang besar ini. Kenapa Asi menemui Iem? Ya, karena Iem adalah senior pesugihan. Rumah besar, mobil, sawah dan ladang yang sangat luas ada di mana-mana. Semua berkat usaha pesugihannya. Dulu rumahnya sama seperti Asih, reot dan tak layak. Bahkan mirip seperti gubuk di tengah sawah. Namun mereka terpandang dan bergelimang harta, Iem tetap dermawan dan tidak sombong. Entah hanya sebagai topeng atau memang sifat aslinya Iem. Hampir 10 tahun Iem menjalankan aksinya. Itulah mengapa Asi harus banyak bertanya seputar apa yang ia akan jalani ke depannya. Bau kemenyan begitu sengak menusuk hidungnya ketika Iem membuka pintu kamar yang ia tuju. Gelap, pengap, tanpa ventilasi dan jendela. Tak ada cahaya di kamar ini. Dindingnya dihiasi kain berwarna hitam dan merah gelap. Di tengah ruangan, tampak tempayan yang terbuat dari anyaman bambu dengan beragam bunga dan tempat pembakaran menyan dan dupa. Di sini, biasanya saya menyiapkan segalanya. Ia menjelaskan kepada Asi yang masih menutup hidungnya. Coba saya lihat kain kafanmu. Ia meminta Asi membuka bawaan di plastiknya. Ini. Asi menyodorkan plastik dengan tangan kanannya. Kamu akan menjadi kuntilanak sih? Iya, begitu yang Mbak Darman katakan. Terang Asi. Kalau kamu Yem, jadi kuntilanak juga? Asi bertanya dengan wajah yang penuh tanda tanya. Tidak sih, aku beda denganmu. Lalu apa Yem? Monyet hitam. Suara Iem yang tegas menjawab membuat Asi sedikit takut. Karena konon pesugihan ini yang paling agresif dalam hal meminta tumbal. Kamu harus punya ruangan tersendiri sih untuk memulai ritualmu. Tapi kan kamu tahu sendiri Yem, rumahku sangat kecil dan hanya ada 2 kamar. Wajah Asi nampak putus asa. Yaudah, kalau begitu kamu pakai kamar ini aja. Aku masih punya kamar yang lain. Ia menyerahkan kamar ini untuk Asi. Tapi bagaimana nanti kalau suamimu sampai tahu? Apa dia tidak pernah curiga tentang apa yang kamu lakukan, Yem? Enggak, karena suamiku pun sama. Jawab Iem singkat dan tegas. Besok lusa, malam Kamis, kamu datang lagi ke sini. Aku akan mempersiapkan segala sesuatu untuk ritualmu. Sekarang kamu pulang dulu saja. Suamimu sudah beberapa kali mencarimu ke sini.
Abaikan saja semua pertanyaan suamimu. Biar aku antar kamu pulang. Sekalian, aku juga ingin mengingat masa kecil kita yang sering jalan-jalan memutari kampung. Nanti aku yang akan menjelaskan kepada suamimu sih. Mereka pun berjalan kaki, melewati pekarangan dan pinggiran sawah yang sudah mulai menguning. Ya, rumah Asih memang berada di pojokan desa yang sepi dan jauh dari tetangga. Karena memang desanya masih sepi penduduk. Hanya ada puluhan rumah dan jaraknya yang sedikit berjauhan. Monggo Pak. Ia menyapa Pak Kirman yang berjalan menuju kebunnya. Iya, monggo. Pak Kirman menjawab singkat, namun dengan senyuman ramah. Tak beberapa lama, mereka sudah sampai di depan rumah Asih. Dari mana saja kamu? Tanya Pak Jono dengan ekspresi muka menegang. Dia nginep di rumah saya, Mang John. Ia menjelaskan. Asih hanya ingin menenangkan pikirannya saja. Ibu! Teriak Desi, anak semata wayangnya. Ibu kemana saja? Desi sangat kehilangan ibu. Asih berjongkok dan mengelus rambut Desi. Gak apa-apa nak, ibu hanya cari angin saja sama Bi Iem. Melihat hal itu, Jono menurunkan tensi omongannya dan emosinya. Ya sudah ya, saya pulang dulu ya sih, Mang Jono. Sini, salim dulu sama Bi Iem, perintahnya kepada Desi. Setelah Iem pergi, Asih mengajak Desi dan suaminya untuk masuk ke rumah. Ada beras nggak Pak? Saya mau masak buat kalian. Mang Jono yang masih emosi sejenak berpikir, untuk apa dia marah? Malah akan menambah masalah lebih banyak. Lebih baik dipendam saja amarahnya. Batin Mang Jono berbicara kepada dirinya sendiri. Hari ini ditutup dengan pulasnya tidur Asih. Malam yang dinanti tiba. Asih meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke rumah Iem. Walau tanpa persetujuan pun, Asih akan tetap ke rumah Iem. Rintik hujan menemani langkahnya. Kilatan petir dari kejauhan membuatnya mempercepat langkahnya. Seakan sudah dinanti, ia menyambut Asih di depan rumahnya. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu depan rumah. Gimana? Sudah siap kamu sih? Tanya ia meyakinkan. Asih hanya mengangguk. Baringkan tubuhmu di atas kain kafan itu. Ucap mantra yang sudah kamu hafalkan kemarin. Aku akan membakar kemenyan dan membaca mantra. Asih memejamkan matanya. Mantra dibaca dengan tempo yang cepat. Bau kemenyan menyeruak memenuhi ruangan pengap ini. Seketika juga, kain kafan melipat tubuh Asih, seperti melekat dengan tubuhnya. Rasanya begitu panas dan sesak. Kesadarannya mulai menghilang. Kini dirasa ada jiwa lain yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Asih melayang ke atas, masih dalam keadaan terbaring. Sementara bacaan Iem semakin intens dan cepat. Kini di depannya bukan lagi tubuh Asih yang nampak. Sekarang adalah kuntilanak yang berbadan besar, bertaring panjang, mata yang hitam dan muka yang penuh dengan borok. Kuku hitam dan tajam, serta tangan yang bersisik. Iem, terima kasih. Ternyata itu adalah perwujudan Asih. Apa kamu sudah punya calon mangsamu sih? Makhluk itu hanya mengangguk. Sekarang berangkatlah dan pulanglah sebelum subuh. Ia menyuruh Asih untuk menghindari waktu subuh. Karena jika melewati waktu subuh, maka Asih tidak dapat kembali ke wujud manusianya hingga malam selanjutnya. Di depan pintu sebuah rumah, Bi Ima sedang menengok ke kanan dan ke kiri, menanti kehadiran suaminya yang tak kunjung pulang dari pekerjaannya. Dilihatnya jam di dinding model keluaran lama, waktu menunjukkan jam 22.30 malam. Bi Ima memegangi perutnya yang sudah memasuki usia kandungan 9 bulan. Tak baik baginya untuk berada di luar rumah terlalu lama pada malam hari, karena konon sangat berisiko untuk keselamatan cabang bayinya. Marni, Ima memanggil anak perempuannya. Tolong kamu carikan bapakmu. Sudah malam begini kok, belum pulang juga ya?
perintahnya kepada Marni. "Iya, Bu." Marni mengangguk dan mengiyakan perintah ibunya. Marni pun keluar rumah dan bergegas menuju tempat di mana bapaknya bekerja di penggilingan padi. Asi yang sudah berubah wujud menjadi kuntilanak mencium bau mangsanya dari kejauhan. Karena konon ibu yang sedang hamil memiliki aroma yang menarik untuk para makhluk halus. Suara genteng yang dihantam benda tumpul. Lalu terdengar bunyi seperti suara entok jantan atau ular kobra yang sedang mendesis. Merasa ada pertanda buruk, Imam melafalkan doa-doa dan surat-surat pendek yang ia bisa untuk menghilangkan rasa kecemasan dan ketakutannya. Suara dalam pintu diketuk dengan keras. Imah menyudutkan dirinya di pojokan tembok, berharap mendapat rasa aman dari gangguan. Ketukannya berlangsung secara intens dan berulang sampai 3 kali. Sunyi dan senyap yang terasa sekarang. Imah berharap agar anak dan suaminya segera pulang. Suaranya berasal dari atas. Tiba-tiba, wajahnya tertutup kain putih yang sangat berbau busuk. Sosok itu melayang di atas tubuh Imah dan turun perlahan. Wajah mereka berhadap-hadapan. Imah membatu. Mulutnya seakan keluh, tak lagi bisa membaca doa-doa yang dari tadi ia rafalkan. Kuntilanak itu hanya tersenyum kegirangan. Dalam keadaan sadar, perutnya ditusuk oleh kuku-kuku panjang dari kuntilanak itu. Bermaksud untuk merobek dan membuka paksa perut Imah. Darah mengalir dengan derasnya membasahi kaki dan lantai. Di tempat yang berbeda, Pak Baskoro, suami Imah, merasakan firasat yang sangat tidak enak yang sedari tadi ia rasakan. Ia pun meminta izin untuk pulang lebih awal malam ini dari para pekerja lainnya. Di tengah perjalanan pulang, Pak Baskoro berpapasan dengan Marni, anaknya. Bapak, ayo cepet pulang, Pak." Marni melihat ayahnya yang menuju ke arahnya. "Kamu kenapa ninggalin ibu sendirian, Mar? Tadi ibu yang nyuruh cari bapak ke pabrik. Sudah, ayo cepet kita pulang." Pak Baskoro berjalan dengan tergesa-gesa, menggandeng tangan anaknya. Langkah dipercepat karena perasaan tak enak dari tadi ia rasakan. Imam meraung dan menangis kesakitan, sementara kuku-kuku panjang kuntilanak terus merobek perutnya. Hingga pada saat bayi yang ada di perutnya itu dikeluarkan secara paksa, membuat Imah kehilangan darah dengan hebat. Tubuhnya melemas dan kematian seakan dekat dengannya. Perlahan makhluk itu memakan tubuh bayi yang masih berlumuran darah tersebut. Janinnya sudah meninggal dan Imah sudah berkulit pucat, tanda azal telah datang padanya. Mulut kuntilanak Asih mengunyahnya dengan rakus. Sementara di kamar Iem terlihat harta yang perlahan-lahan menumpuk dan semakin banyak. Semakin bertambah setiap kali Asih memakan tubuh bayi tersebut. Asih menoleh ke arah pintu yang terbuka. Marni berteriak sejadi-jadinya melihat ibu yang sudah tergeletak dengan bekas luka robek besar di perutnya. "Ya ampun, bayinya dimakan, Ibu!" Marni berteriak histeris. Pak Baskoro yang ada di belakang anaknya sesaat mematung dengan keadaan yang terjadi dan langsung kalap berlari mendekati makhluk tersebut. Namun makhluk tersebut segera menghilang, meninggalkan kepulan asap tipis. Pak Baskoro menangis jadi-jadinya meratapi tubuh istrinya. Sementara Marni jatuh lemas melihat jenazah ibunya. Selang beberapa lama, Asia masih dalam wujud kuntilanak sedang duduk di ranting pohon randu di tengah pekarangan, menghabiskan memakan si cabang bayi. Selang beberapa lama, sesudah Asih menghabiskan mangsanya, ia kembali terbang, mencari calon mangsa lainnya. Imam, yang sedang bermain kartu dengan teman-temannya, merasa malam ini begitu panas dan gerah. Dikibaskan sarung yang menggantung di lehernya, berharap mendapat angin untuk menghilangkan rasa gerahnya. "Wan, saya balik dulu lah, udah ngantuk."
Lah, masih sore gini udah mau pulang aja. Ngantuk woi. Saya pulang duluan ya. Pamit Iman kepada teman-teman tongkrongannya. Ya udah, hati-hati diikutin demit ya. Nggak takut anjing, jawab Imam. Imam berjalan pulang ke rumahnya yang lumayan jauh dari tempat tongkrongan. Ia harus melewati jalan sepi dengan lampu penerangan yang redup. Kok gerah banget ya, batinnya. Hingga di ujung gang yang sepi, terdengar suara kelontang. Seperti batu yang jatuh di atas genting rumah salah satu warga. Imam mulai merasakan merinding di sekujur badannya. Ia mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di rumahnya. Suara wanita tertawa yang begitu dekat dengan telinganya. Imam menoleh mencari sumber suara tersebut. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, namun tak mendapat wujud dari suara tersebut. Imam kembali berjalan setengah berlari, dipercepat langkahnya dengan peluh yang menetes dari keningnya. Terdengar kembali suara tersebut, dan didapatilah wujud dari suara tersebut. Ia tengah duduk di ranting pohon mangga tepat di depan Imam berdiri. Imam membatu. Rasa panik dan takut memeluk dirinya dengan erat. Lidah dan kakinya keluh. Ia tidak bisa bergerak dan berlari. Bahkan mengucap doa-doa pun ia tidak bisa. Perlahan, sosok itu turun mendekati Imam yang tengah diam tak bisa bergerak. Semakin dekat, semakin dekat. Hingga muka mereka bertatapan dengan jarak hanya sejengkal. Kesadaran dan keberanian Imam pun mulai memudar. Namun entah seperti sebuah dorongan dari mana, Imam jatuh terduduk dan langsung berlari menjauhi sosok tersebut. Sial baginya, kuntilanak asih malah mengikutinya. Imam berlari seperti orang kalap. Ia berteriak sangat kencang. Sepanjang ia berlari, tak ada tujuan kemana arah larinya. Yang pasti, ia harus meminta tolong kepada orang yang ada. Namun sial, untuk kedua kalinya, tak ada seorang pun yang mendengar permintaan tolongnya. Padahal suaranya sudah sangat keras berteriak untuk meminta tolong. Kini hanya satu tujuannya, berlari ke tempat tongkrongan, berharap masih mendapati teman-temannya yang biasanya kalau pulang memang selalu malam atau bahkan dini hari. Imam melompat ke arah teman-temannya yang sontak membuat kaget semua yang ada di situ. Kamu kenapa woi? Kayak orang kesetanan. Imam menjelaskan tergagap-gagap. Katanya gak takut. Ini malah meringkuk di belakang tubuh Wawan. Masa bodoh baginya dengan hinaan dan ejekan teman-temannya. Setelah dikasih air minum kopi dan rokok satu batang, barulah Imam bisa tenang dan menjelaskan semuanya. Penjelasan Imam nampak diragukan teman-temannya, karena sudah lama kampung mereka aman-aman saja, tanpa ada gangguan dari makhluk tak kasat mata. Mau percaya atau tidak, terserah kalian anjing. Imam mengumpat kesal. Dibalas gelak tawa teman-temannya, mengecek tingkah Imam yang beringsut ketakutan. Sampai matahari muncul, barulah Imam merasa aman untuk kembali ke rumahnya. Asi menyimpan sebagian hartanya di rumah Iem, agar suaminya tak terlalu curiga. Sebelum pulang, ia berbelanja segala kebutuhan di pasar yang ditemani oleh Iem. Asi pulang membawa kebutuhan sehari-harinya dengan diantar tukang becak, karena barang bawaannya yang memang sangat banyak. Pak Jono bertanya dengan ekspresi muka kebingungan. Dari mana istrinya bisa belanja sebanyak ini? Batinnya. Kamu dari mana sih? Semalam tidak pulang. Dan sekarang kamu pulang dengan belanjaan sebanyak ini. Udah gak usah banyak tanya pak. Masukin aja dulu barang belanjaan ini. Setelah selesai memasukkan barang belanjaan, barulah Asi beralasan bahwa semua ini ia dapat dari saudaranya memang baru pulang dari Arab menjadi TKW di sana. Di malam selanjutnya, Asi kembali beraksi. Kali ini, dia mengincar Mbak Ayu, perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya. Setelah kejadian kemarin di kampung sebelahnya, membuat Kidin suami Ayu menjadi was-was dan khawatir akan teror kuntilanak tersebut.
Kidin mengundang teman-teman, saudara dan para tetangga untuk melekan atau bergadang di rumahnya. Mengantisipasi teror kuntilanak agar tidak terjadi, terlebih usia kandungan Ayu yang sudah tua. Acara melekan dilakukan di teras rumahnya, berkeliling rumah beberapa jam sekali untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ada yang sedang ngobrol, bermain kartu, dan lain sebagainya. Waktu menunjukkan jam 12.30 malam. Saatnya ia berkeliling rumah dengan Mang Dakim, Sunan, dan Ibrahim. Tak lupa mereka membawa senter dan ketapel. Berjaga-jaga, jikalau kuntilanak itu datang, mereka bisa mengetapelnya dengan peluru kelereng di wadah kelereng biskuit. Mereka mewaspadai daerah belakang rumah yang berbatasan dengan pekarangan warga, karena biasanya kuntilanak akan muncul dari arah tersebut. Sekian lama mereka berkeliling dan memastikan bahwa semuanya aman. Mereka pun kembali ke teras rumah untuk mengobrol dan meminum teh. Di dalam rumah, Ayu dijaga ibu dan mertua Kidin. Namun nampaknya mereka telah tertidur dan hanya menyisakan Ayu seorang diri yang masih terjaga. Ayu memanggil suaminya dari balik pintu teras depan. Dipanggillah suaminya untuk menemani Ayu ke kamar mandi, karena tak enak hati jika harus membangunkan ibu atau mertuanya. Ayu juga terlalu takut jika harus sendirian ke kamar mandi. Kamar mandinya memang terpisah dari rumah, berjarak 2 meter dari belakang rumahnya. Hanya berdinding anyaman bambu dan daun pisang kering. Kidin pun mengantar istrinya, sekaligus ingin berjaga agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara Ayu masuk kamar mandi, Kidin menunggu di luar. Sepi, senyap, hanya suara binatang malam yang terdengar. Sambil mengisap dalam rokoknya, Kidin memandangi area sekitar. Ayu berteriak ketakutan, memanggil suaminya di luar. Rupanya, kuntilanak asli telah mengintainya dari belakang bilik kamar mandi. Sontak, Idin masuk ke dalam dan menarik tangan istrinya. Kuntilanak asli terbang dan hinggap di atas bilik kamar mandi dan hinggap di dahan pohon ketapang samping bilik. Kidin pun memegangi tangan Ayu untuk menjaganya dari cengkraman kuntilanak tersebut. Kidin menimpuk sosok tersebut, namun usahanya sia-sia. Batu yang ia lempar nampaknya menembus tubuh kuntilanak tanpa mengenainya sama sekali. Ayu sudah sangat ketakutan, sementara sosok itu tertawa semakin kencang. Aneh, tak ada seorang pun dari teras depan yang datang. Seperti suaranya tercekat pada area belakang rumah saja. Kidin mulai panik karena semua usahanya sia-sia. Berteriak meminta pertolongan pun nampaknya tak terdengar sama sekali oleh orang lain. Dalam situasi yang kepepet, Kidin melihat sapu lidi di pojok rumahnya. Tangan dan kaki Ayu sudah gemetar ketakutan. Sama halnya dengan Kidin. Entah dapat saran dari mana, dengan sigap dan cepat, Kidin mengambil sapu lidi tersebut dan seketika melemparkannya ke muka Asih. Aneh, namun berhasil. Sosok tersebut seperti sangat kesakitan. Dia menjerit karena kesakitan, dan sosok itu pun terbang sambil memegangi mukanya hingga tak sadar ia menabrak pohon randu di depannya dan jatuh tersungkur. Menurut saya sih ini lucu. Bayangin aja, mau kabur malah nubruk pohon sampai jatuh. Narasumber saya pun ikut tertawa kecil sewaktu menceritakannya. Dalam keadaan limbung, sosok itu segera bangkit dan kembali terbang menjauh entah kemana. Kidin dan Ayu segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu belakang. Setelah kejadian itu, Kidin dan teman-temannya jadi sering berkeliling rumah, bahkan hanya selisih 20 menit sekali. Mengantisipasi bila mana sosok itu kembali datang membalas dendam. Kini Kidin tak lagi membawa ketapel sebagai senjatanya, namun diganti sapu lidi. Karena kejadian itu juga, para warga kini ramai-ramai membuat sapu lidi untuk menghalau jika sosok itu meneror anggota keluarganya. Berkat cerita Kidin pula. Buningrum yang dalam kondisi hamil tua, dia menjadi was-was dan sedikit lega. Was-was jikalau sosok tersebut datang sewaktu ia ditinggal sendirian oleh suaminya.
namun merasa lega karena tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkal sosok tersebut. Namun malang nasib Bu Ningrum. Suatu malam ketika suaminya mendapat jatah tugas ronda, Bu Ningrum sangat khawatir. Terlebih sebentar lagi ia akan melahirkan. Suaminya pun berjanji bahwa tidak sampai larut malam ia akan pulang ke rumah dan selalu mengontrol daerah dekat rumahnya sewaktu meronda untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mang Ujang yang merupakan suami Biningrum beserta Kang Rudi baru saja berkeliling rumah. Setelah memastikan semua aman, Mang Ujang masuk ke dalam rumah untuk menemui istrinya. "Bu, Bapak mau keliling lagi dulu. Kurang lebih 1 jam, Bapak sudah pulang. Ini kunci pintu depan dan jendela. Kalau ada yang ketuk-ketuk, jangan dibukain. Kecuali nanti Bapak yang minta ya." Mang Ujang memberi pesan kepada istrinya. "Iya Pak." Ujang berjalan keluar rumah. Kang Rudi pun sudah menunggunya. "Ayo Kang, berangkat lagi." "Iya, hayu atuh." Di atas sebuah pohon ada sosok yang memperhatikan mereka dari tadi. Setelah Ujang dan Rudi berjalan agak jauh dari rumah, barulah sosok tersebut turun dan menampakkan dirinya secara perlahan. Ia merubah tubuh dan wajahnya menyerupai Ujang, suami Ningrum. "Bu, bukain pintu. Ini Bapak udah pulang." "Kok Bapak sudah pulang?" batin Ningrum mencoba berpikir. Suara pintu dibuka. "Loh, Pak, kok sudah pulang lagi?" "Iya Bu, itu tadi Mang Ujang ngerasa gak enak badan, jadi dia pulang saja. Bapak juga jadi ikutan pulang." Sosok menyerupai Mang Ujang itu menjelaskan. Ia menoleh melihat ke dalam dan luar rumah untuk memastikan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu rencananya. Sampai matanya ke arah pojokan rumah, ia melihat sapu lidi. "Bu, sapunya Bapak benerin dulu di luar ya. Ibu masuk saja dulu ke kamar, nanti Bapak menyusul." Ujang palsu mengambil sapu lidi dan membuangnya keluar rumah. Sementara di dalam kamar entah kenapa Ningrum merasakan kantuk yang teramat sangat. Hingga akhirnya dia tertidur. Rupanya Asi memakai ajian sirep untuk membuat Ningrum merasakan kantuk yang amat sangat. Ujang masuk dan mengunci pintu kamarnya. Sementara Ningrum sudah tertidur dengan pulasnya. Perlahan, Ujang palsu berubah tubuhnya ke bentuk aslinya. Sosok berbadan besar dengan borok dan nanah di mukanya. Sosok itu mengelus-elus perut Ningrum, menjilatnya, dan perlahan kuku panjangnya mulai menggaruk-garuk perut Ningrum. Ditusuknya perut tersebut menggunakan kukunya yang hitam. Sontak membuat Ningrum terbelalak membuka matanya. Suaranya tercekat, sementara sosok tersebut terus menusuk-nusukkan kukunya. Darah mengalir dengan derasnya, membasahi ranjang kapuk milik Ningrum. Teriakan kesakitannya seakan tertahan di tenggorokan. Ajal sudah semakin dekat ketika sosok tersebut merobek perutnya dan mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungannya, membuat Ningrum akhirnya lemas dan menemui kematiannya dengan tragis. Dengan keadaan yang masih berlumuran darah, Asi membawa bayi Ningrum keluar melalui jendela samping kamar. 1 jam berlalu. Ketika Ujang bergegas akan pulang dari rutinitas rondanya malam ini, ia sangat terburu-buru karena perasaannya sangat tidak enak. Ia berjalan setengah berlari tergesa-gesa. Sampai di depan halaman rumah, ia melihat sapu lidi tergeletak. Perasaan Ujang sudah tidak karuan. Ia beralih masuk dan langsung menuju kamar Ningrum. Dan benar saja, "Wah!" teriakan Ujang begitu kerasnya melihat keadaan istrinya begitu mengenaskan. Tubuhnya lemas dan jatuh tertunduk. Batinnya hancur sehancur-hancurnya. Teramat susah untuk saya gambarkan. Tapi kalian pasti paham sendiri bagaimana perasaan dan keadaannya pada saat tersebut. Ujang pun menaruh dendam dan kebencian yang teramat pada pembunuh istri dan calon anaknya.
Saya sendiri tentu saja punya cerita ketika bertemu Asih yang menjelma. Kalian tahu permainan petak umpet dan gerobak sodor? Yap, pada saat itu permainan inilah yang menjadi kegemaran anak-anak setelah lepas sholat Isya. Saya pun demikian. Setelah sholat Isya, saya bermain dengan teman-teman di halaman depan rumah. Kami bermain petak umpet. Saya, Emil, Gulan dan teman-teman lainnya. Fulan yang bertugas jaga dan mencari semua anak sampai ketemu. Orang yang pertama ketemu, itulah yang nanti akan berjaga menggantikan Fulan. Saya dan Emil tidak bersembunyi, melainkan jalan-jalan menyusuri jalan desa, berjalan sejauh mungkin agar tidak ketemu si Fulan. Kami duduk di kursi di bawah pohon mangga. Karena melihat mangga yang besar-besar, kami pun berinisiatif memanjatnya. Butuh perjuangan, karena memang pohonnya lumayan besar dan sangat lurus. Kami naik pohon tersebut. Saat kami tengah mengambil mangga yang matang, tiba-tiba suara daun bersentuhan. Dan tiba-tiba si Asih yang menjelma itu sudah ada di depan Emil. Sontak kita kaget. Emil dan saya panik sehingga membuat pegangan kita oleng dan terjatuh dari pohon. Sakit semua anjir. Untung kuntilanak itu gak ikut turun. Dia terbang entah kemana. Semenjak kejadian itu, warga menjadi sangat resah dengan teror yang terjadi. Warga menaruh curiga kepada Asih. Bagaimana tidak? Warga sering melihat Asih keluar malam dan pulang jam 3 dini hari dengan cara mengendap-endap. Terlebih dengan kondisi Asih yang sekarang. Rumahnya mewah dan perlahan banyak membeli tanah warga. Padahal pekerjaan Asih dan suaminya hanya buruh serabutan. Begitupun dengan Jono. Setiap kali ia tanyakan dari mana semua harta dan kemana saja Asih ketika malam hari, selalu dijawab dengan nada kasar dan selalu berujung pertengkaran. Itulah mengapa Jono lebih memilih diam dan mencari tahu sendiri. Besok malam, Jono berniat mengikuti istrinya tersebut secara diam-diam. Ia ingin memastikan sendiri kemana istrinya pergi. Jikalau ia pergi dengan lelaki lain, Jono tak mengapa. Paling tidak ia tahu dengan siapa istrinya pergi. Waktu menunjukkan jam 9 malam, Asih keluar dari rumahnya. Kali ini ia tidak pamit seperti biasanya. Jono mengikutinya jauh di belakang. Asih terus berjalan ke area pemantang sawah, pekarangan, dan belakang rumah warga. Jono pun masih mengikuti dari kejauhan. Hingga Asih sampai di rumah Iem dan masuk lewat pintu belakang rumah. Jono mengawasi dari balik pohon samping rumah. Tak beberapa lama, terlihat bayangan putih keluar melesat dengan cepat, meninggalkan rumah Iem. Jono tertunduk lemas. Jadi selama ini tudingan bahwa keluarga Jono memakai pesugihan memang beralasan. Walaupun Jono sudah bersumpah dan meyakinkan warga, namun tetap saja warga tidak ada yang percaya. Terlebih lagi, warga sering melihat Asih sering pulang sebelum waktu subuh tiba. Di tempat lain, warga mulai resah, membuat keadaan desa menjadi tidak kondusif. Pak Lurah pun turun tangan. Setiap malam, ia ikut ronda bersama warga lainnya. Dan benar saja, ia sering melihat sosok tersebut. Walau sudah dikejar, namun sosok tersebut selalu berhasil lolos dan hilang di tengah pekarangan warga. Pak Lurah pun ingin cepat-cepat membongkar siapa di balik teror ini. Sebulan sebelum pergantian tahun, Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa. Ia mengajak warga lain untuk menangkap sosok tersebut. Pak Lurah pun menghimbau kepada warga agar menjaga keluarga dan tidak keluar sewaktu malam hari. Terlebih, ia harus menaruh perhatian khusus kepada para wanita yang tengah hamil. Ketika suami dari wanita tersebut bertugas ronda, maka para warga dan tetangga yang lainnya harus menemani dan menunggui rumahnya. Pak Lurah memiliki rencana untuk memancing sosok tersebut nanti malam dan menghimbau kepada warga lain untuk membawa jaring, jala, sapu lidi, tambang dan apapun untuk bisa menangkap sosok tersebut. Rapat ditutup dengan ucapan bismillah dan bubarnya warga. Malam harinya, Bu Inah dipakaikan bantal di perutnya sehingga menyerupai orang yang tengah mengandung.
Para warga pun menyebar sesuai koordinat dan titik yang sudah ditentukan. Jam 10 malam terlihat perkampungan yang sepi. Lampu warga yang redup juga menambah kengerian. Malam ini, Bu Ina yang bertugas menjadi umpan pun nampak ragu dan takut. Namun selalu dikuatkan oleh warga lainnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jam 11.30, Bu Ina duduk di depan rumah sambil mengelus-elus perutnya. Warga yang lain bersembunyi, tidak terlalu jauh dari rumah Bu Ina. Tak berapa lama, terlihat entok putih tengah berada di atas rumah Bu Ina. Warga pun meyakini bahwa sosok tersebut menjelma menjadi entok putih. Para warga bersiap, sementara Bu Ina masih di depan rumahnya, dan perlahan entok itu turun dan berubah ke wujud aslinya. Yang benar saja, itu adalah sosok makhluk tersebut. Bu Ina berlari masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Warga yang sudah siaga bersiap di pinggiran rumah Bu Ina. Ketika sosok tersebut masuk, para warga segera mengepung rumah dan menyiapkan jala serta jaring untuk menangkapnya. Tak lupa setiap orang membawa sapu lidi sebagai senjata. Pak Lurah dan Kipranom bertindak sebagai ketua warga dalam memberitahukan dan menginstruksikan hal dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ina berhasil keluar melalui pintu belakang rumahnya dan sudah diamankan oleh salah satu warga. Sosok itu terkurung di dalam rumah, sementara para warga sudah mengepung dari segala arah. Tiba-tiba, asap tipis keluar dari jendela sebelah kanan yang terbuat dari batang bambu kecil. Kipranom segera berlari sambil berkomat-kamit membaca sesuatu yang tak dimengerti semua orang. Sementara tangan Kipranom membawa segenggam garam dan dilemparkannya ke arah asap tersebut. Ajaib, seketika itu asap tadi berubah menjadi sosok kuntilanak yang berbadan besar. Sosok tersebut jatuh tersungkur. Segera warga yang lain melemparkan jala dan memukulnya dengan sapu lidi yang sudah dibawa dari tadi. Sosok tersebut berteriak kesakitan dan memohon ampun. Namun, nampaknya para warga yang sudah terlanjur geram tak memperdulikan teriakan ampun tersebut. Warga terus memukul dengan membabi buta. Pak Lurah berlari ke arah kerumunan untuk menenangkan para warga yang nampak sudah beringas. Pak Lurah sampai berteriak setengah marah karena warga tak menghiraukan dirinya. Warga pun berhenti. Pak Lurah menyuruh warga lainnya untuk segera mengikat sosok tersebut. Ampun, ampun, rintih sosok kuntilanak tersebut. Kipranom membawa bambu kuning seukuran lengan tangan. Ia mengikat bambu kuning dan sosok tersebut di sebuah pohon jambu air. Setelah warga sudah cukup tenang, barulah Pak Lurah bertanya siapa dan apa tujuannya mengganggu warga di sini. Sosok tersebut tak menjawab. Ia hanya diam tertunduk dengan wajah yang mengerikan. Akhirnya, Kipranom yang menjelaskan kepada warga bahwa sosok tersebut merupakan manusia yang tengah menjalani ilmu pesugihan dengan memakan bayi sebagai tumbalnya. Dengan balasan harta yang berlimpah setiap kali ia mendapatkan mangsanya. "Bakar saja, bakar!" ujar salah satu warga yang nampaknya geram dengan kehadiran sosok tersebut. Pak Lurah kembali menenangkan karena warga kembali emosi dan beringas. Pak Lurah menerangkan bahwa ia sudah memanggil polisi untuk datang ke sini. Kipranom nampak tengah berbicara dengan sosok yang terikat di pohon tersebut. "Kamu mau ngaku sendiri apa saya yang paksa ngaku?" ancamnya kepada sosok tersebut. Ia hanya diam tak menggubris. Wajah Kipranom pun memerah, menahan amarahnya. Dijambaklah rambut sosok tersebut dan ditariknya dengan keras hingga ia berteriak. Semua mata tertuju pada Kipranom dan sosok tersebut. Perlahan, Kipranom menarik rambut tersebut hingga terlepas dari kepalanya. Aneh. Perlahan badannya berubah menjadi kecil dan normal seperti manusia pada umumnya. "Biasi," ucap salah satu warga yang mengenalinya. Kini, sosok tersebut telah kembali ke wujud aslinya. Ternyata, ia adalah Asih,
walau dengan muka merah dan mata yang melotot. Tak sedikit warga yang mengenalinya. Asih adalah warga kampung sebelah yang memang sudah lama dicurigai. Tak lama polisi datang, memborgol dan membawanya ke polsek untuk diinterogasi dan diperiksa. Semua warga tak habis pikir dengan kelakuan Asih. Terlebih, ia dikenal dengan pribadi yang ramah dan senang membantu para warga lainnya. Saat harta membinasakan akal, maka ia sudah tidak menjadi dirinya sendiri. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang sedikit membingungkan, karena memang penulisan atau bahasanya yang terkadang Cici kurang mengerti. Tunggu cerita-cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.